menempati posisi-posisi pasukan Anda sekalian, karena sebentar lagi drama kolosal perjuangan akan segera kita gelar. Kepada adik-adik sekalian untuk memposisikan pada pasukan masing-masing, baris rapi, menyimak, melihat, dan mendengar apa yang nanti akan kita tayangkan. Ya, yang pakai seragam Ringmas, Hansip. Berkat kerjasama antara Koramil 08 Patian, Polsek Patian, juga kantor Kecamatan Patian, bekerjasama dengan SMK Adi Yuda Karya, bekerjasama untuk sama-sama meningkatkan memotivasi Anda semua, kita semua dalam meningkatkan jiwa nasionalisme bangsa. Tanah yang bermain, tempat gelombang pecah berderai, bergulir putih di pasir terderai, tampaklah pulau di lautan hijau, gunung-gunung bagus rupanya, dilintari air mulia tampaknya, tumpah darahku Indonesia namanya. Indonesia adalah Nusantara, negeri Jamrut Katulistiwa. Pada abad ke-13, di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit dengan rajanya Prabu Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada, Nusantara memasuki zaman keemasannya. Negeri ini sangatlah masyhur, menjadi bangsa yang besar, luas kekuasaannya dan besar pengaruhnya. Memiliki angkatan perang yang kuat, maritim yang tangguh, sehingga sangat disegani oleh dunia. Nusantara menjulang menjadi mercusuar dunia. Rakyatnya bahagia dalam kemakmuran. Hasil bumi melimpah. Negeri yang dikenal dengan gemah limpah Laut Ciawi, Tonton Tentrem, Karto Raharjo. Nusantara yang hilang gemilang. Pada akhir abad ke-15 Nusantara yang damai mulai terusik sejak datangnya orang-orang serakah dari Eropa. Pada tahun 1589, Belanda dipimpin oleh Cornelis de Hulst. Pada awalnya mereka bertujuan untuk berdagang. Tetapi setelah melihat Nusantara yang kaya, mereka berniat untuk menguasai dan memiliki negeri ini. Belanda mendirikan VOC sebagai monopoli dalam perdagangan. Rakyat dipaksa untuk menjual seluruh hasil bumi kepada Belanda. Dengan senjata, mereka memaksa rakyat untuk melaksanakan tanam paksa dan kerja rodi, sehingga banyak rakyat yang jadi korban. Rakyat sangat menderita dan merasa terjaga, sehingga timbul kebencian kepada mereka.
tiap-tiap daerah di seluruh penjuru Nusantara untuk mengusir penjajah. Muncul pejuang-pejuang yang ingin bebas dari cengkraman penjajah. Di antaranya, di Sumatera ada Tuanku Imam Bonjol, di Jawa ada Nyai Agung Serang, Fatahillah, Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan ada Sultan Ba'abullah. Di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin, Patimura, dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Nusantara yang ingin berjuang untuk melawan Belanda. Hanya satu tujuan mereka, yaitu penjajah harus angkat kaki dari bumi Nusantara. Perlawanan para pahlawan tersebut satu persatu dapat dipatahkan oleh penjajah. Karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan. Dan selama hampir 3 abad, penjajah mencengkram di bumi pertiwi. Tapi semangat mengusir penjajah dari negeri ini tidak pernah padam. Tahun 1908 merupakan tonggak perjuangan secara nasional dengan ditandainya berdirinya sebuah pergerakan yang bernama Budi Utomo. 20 tahun kemudian, pada 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia menyelenggarakan Kongres Pemuda yang melahirkan Ikrar Pemuda Indonesia dengan nama Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang sama, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. semakin mengokohkan jati diri bangsa Indonesia yang ingin merdeka. Perlawanan kepada Belanda berkobar di seluruh Indonesia. Pada masa ini para pemuda semakin sadar bahwa kemerdekaan tidak dapat dicapai dengan revolusi fisik saja, tapi juga melalui diplomasi dan meja perundingan. Penjajahan berganti. Pada Januari sampai dengan Februari 1942, Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan setelah mengalahkan tentara Sekutu. 1 Maret 1942, Jepang menyerbu Jawa. Dalam serbuan tersebut, tentara Hindia Belanda ditaklukkan Jepang dalam waktu yang singkat. 8 Maret 1945, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijat.
Indonesia. Kelaparan dan penderitaan terjadi di mana-mana. Hasil bumi dikuras untuk membiayai perang tentara Jepang melawan sekutu. Maret 1945, Jepang membentuk BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang untuk mendapat dukungan Indonesia dengan janji membantu proses memperoleh kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dalam rapat-rapat BPUPKI, itulah rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti BPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang Indonesia dari berbagai latar belakang dan daerah di Indonesia. BPKI bertujuan menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan syarat kepada sekutu setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Dalam masa kekuasaan tersebut, digunakan oleh para pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dan ya, saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia telah tiba. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
kemerdekaan Indonesia telah tercapai. Bangsa Indonesia bersyukur dan bahagia, tapi perjuangan belum selesai. Penjajah tidak rela kehilangan Zamrud Khatulistiwa yang kaya raya. Mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha kembali ke Indonesia dengan memberikan ancaman dan tekanan baik fisik maupun politis. September 1945, tentara Sekutu mendarat di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Sekutu sebagai pemenang dalam perang melawan Jepang merasa mempunyai hak untuk menguasai Indonesia. Pasukan Nika Belanda membonceng pasukan Sekutu masuk ke Indonesia. Belanda dengan berbagai cara ingin menguasai Indonesia kembali. Sekutu menganggap para pejuang tidak lebih hanyalah sekelompok gerombolan yang dalam waktu sekejap rakyat Indonesia akan tunduk dan pemuda Indonesia dengan mudah akan bertekuk lutut. Ternyata perlawanan rakyat Indonesia di luar dugaan mereka. Pertempuran berkobar di mana-mana. Seluruh rakyat bersatu padu saling bahu-membahu berjuang mengusir bangsa yang ingin menguasai Indonesia dengan gigih dan pantang menyerah. Pemuda Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Asman Sinodimedo, dan masih banyak pemuda lainnya sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dan hubungan internasional. Bagi mereka penjara adalah rumah kedua. Pemuda Sudirman, Slamet Riyadi, Soeharto, Ahmad Nasution, dan pejuang lainnya pantang menyerah di garis depan pertempuran. Hanya satu semboyan dalam benak rakyat Indonesia: merdeka atau mati. Pertempuran hebat untuk mempertahankan kemerdekaan terjadi di mana-mana. Pertempuran Medan Area di Sumatera Utara, pemuda TKR bentrok dengan Belanda. Pertempuran 5 hari di Semarang, pemuda TKR dan rakyat Semarang bertempur dengan kurang lebih 2.000 pasukan Jepang. Bandung Lautan Api, pemuda TNI dan rakyat menyerang Sekutu sebelum membumi hanguskan kota Bandung. Ubutan Margarana di Bali yang dipimpin Kolonel Igusti Ngurah Rai. Balagan Ambarawa dipimpin Kolonel Sudirman. Pasukan TKR, rakyat dan santri memukul mundur pasukan Sekutu. Balagan Ambarawa adalah pertempuran Inggris yang berhadapan dengan TKR dan rakyat yang berlangsung dari tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945. Pertempuran ini tidak bisa lepas dari sosok pemimpin tentara rakyat yang sederhana, cerdas dan berhati baja. Sosok pemimpin yang sangat dicintai dan dihormati rakyatnya. 1916 bagian besar hidupnya diabdikan dari medan tempur yang satu ke medan tempur lainnya. Kehormatan. Sudirman adalah gunung, melintasi sungai dan ngarai, masuk hutan keluar hutan, melintas di 25 kota besar dan kecil, menempuh jarak lebih dari 1.009 km dengan sebagian besar dengan berjalan kaki. Pertempuran Surabaya, pertempuran heroik ini terjadi karena rakyat Indonesia khususnya yang ada di Surabaya tidak menghiraukan ultimatum tentara Inggris agar menyerahkan seluruh senjata dan
seluruh pemimpin perjuangan menyerahkan diri kepada Inggris. Seluruh rakyat dan pejuang Indonesia yang tergabung dalam barisan masing-masing bersiap menjawab ultimatum tentara Inggris di Surabaya. Rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada tentara sekutu. Melalui pidato berapi-api yang disiarkan radio, Bung Tomo mengeluarkan semangat jihad membela tanah air dengan bukit Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang mistis daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jati kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki karet kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan ini akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar.
Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Saksikan suasana musyawarah. Lihat jutaan nyawa yang telah terhamburkan. Dengar cerita perempuan yang mengusung mayat suaminya. Rintihan ibu yang kehilangan anaknya. Suara tangis membunuh tinggi dari anak-anak yang membabak darah bapaknya. Mereka adalah berpuluh juta yang bertahun sengsara. Mereka adalah kaum penderita. Kita yang merasakan manisnya kemerdekaan. Kita yang menyaksikan merah putih dikibarkan di atas senyuman. Wahai engkau pemuda-pemudi harapan bangsa, mampukah engkau? Sanggupkah engkau? Beranikah engkau menantang mereka para yang berkorban, mewujudkan pemikiran, memberi warna dalam kemerdekaan? Sejarah silam tiada maknanya. Jika seandainya Indonesia terpinggir, tersingkirkan, kutanyakan padamu dan pada kalian semua, tengoklah alam yang kaya raya. Indonesia merdeka, pengemis di mana-mana. Pendidikan tidak selalu diutamakan, katanya. Kita bukan bangsa yang tertindas. Mungkin
pula kita renungkan agar Indonesia tersenyum penuh kebanggaan. Kurang lebih 160.000 pejuang gugur. Pertempuran ini melambangkan semangat bangsa Indonesia yang tidak pernah mau dijajah. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa. Banyak dari mereka yang tidak dikenal, tetapi mereka tulus untuk mempersembahkan yang terbaik untuk hidup kita. Mereka adalah pahlawan telah berjasa untuk kita. Terima kasih pahlawan, karena jasamu kami berada di sini dan kami bisa berada di alam kemerdekaan. Kita berikan tepuk tangan untuk SMA Adi. Dan